Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di sini kami akan membuat video tentang pengajaran berbahasa, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diambil langsung oleh Bapak Bustomi SAG MPD. Untuk selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kita beranjak kepada pematerian. Tapi sebelum pematerian, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hafiz Sareja dengan NIM 124212073 sebagai moderator, dan teman saya Nabila Rahmaulia dengan NIM 124212072. Saya Fatia Sabita Pujahidah dengan NIM 124212074. Baik, untuk perkenalkan dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Nabila Rahmaulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengajaran berbahasa. Seperti yang sudah kita ketahui, psikolinguistik itu adalah ilmu interdisipliner antara psikologi dan linguistik, di mana ini mempelajari bahasa dan juga pikiran pada manusia. Nah, ini mencakup 3 poin utama, yaitu yang pertama produksi bahasa, persepsi bahasa, dan juga akuisisi bahasa. Nah, produksi bahasa itu meliputi proses yang terlibat dalam menciptakan dan juga mengekspresikan makna melalui bahasa. Yang kedua yaitu persepsi bahasa. Persepsi bahasa ini mengacu pada proses menafsirkan dan juga memahami bahasa, baik yang tertulis maupun bahasa lisan. Dan yang ketiga yaitu akuisisi bahasa, yaitu pemerolehan bahasa, baik bahasa kedua maupun bahasa pertama. Nah, teori ini sangat berguna bagi pengajaran berbahasa karena di dalamnya terdapat input dan juga output. Input itu bersifat reseptif dan output itu bersifat produktif atau menghasilkan. Nah, input itu berupa menyimak dan juga membaca, sedangkan output berupa berbicara dan juga menulis, yang biasa kita kenal sebagai 4 kemampuan berbahasa. Nah, selanjutnya ada metode pengajaran. Menurut Rahas dan Nindra tahun 2009 menyebutkan ada 3 macam metode pengajaran berbahasa yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikolinguistik. Yang pertama yaitu ada metode alamiah. Nah, metode alamiah atau natural method sudah dikembangkan oleh Taki dan Carroll, yang mana mengatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua itu sama halnya seperti pemerolehan bahasa pertama yang didapatkan melalui metode alamiah atau secara sadar gitu. Nah, fokus utama metode ini yaitu di mana siswa itu menulis dan berbicara itu sesuai dengan apa yang mereka pahami terlebih dahulu gitu. Dan tujuan pembelajaran tidak hanya pada penguasaan tata bahasa, tetapi juga pada pencapaian komunikatif yang aktif gitu, kooperatif. Nah, yakni kemampuan memahami dan dipahami tanpa adanya kesalahan yang mengganggu makna. Nah, yang kedua yaitu ada metode respon fisik total. Ini merupakan prinsip di mana siswa dapat mempelajari bahasa lebih efektif dengan ditambahnya dengan adanya gerakan fisik gitu. Secara psikolinguistik, metode ini menggabungkan sistem kinestetik dengan pemerolehan bahasa, sehingga gerakan tubuh dianggap mampu memperkuat pemahaman bahasa. Begitu. Selanjutnya yaitu metode sugestopedia. Sugestopedia adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Georgi Lozanov dengan prinsip bahwa kondisi rileks, nyaman, dan tanpa tekanan dapat meningkatkan efektivitas belajar, terutama dalam pemerolehan bahasa, dalam pembelajaran bahasa dan pengajaran bahasa. Baik, untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk problematika atau kasus psikolinguistik di sekolah. Yang pertama, ada gangguan pemerolehan bahasa pada siswa. Hal itu ditandai dengan keterlambatan berbahasa atau kosakata yang terbatas dan kesulitan menyusun kalimat. Yang dimana hal ini berkaitan dengan teori menurut Noam Chomsky, yaitu oleh yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa itu bersifat bawaan atau language acquisition device, yang dimana berbahasa itu sudah ada bawaannya, tapi selain dari itu apabila tidak dikembangkan maka akan seperti itu aja, tidak ada perkembangan.
Maka setiap anak itu harus diberi stimulus oleh lingkungannya, yang di sekolah oleh gurunya dan yang di rumah oleh orang tuanya. Lalu yang kedua ada gangguan pemrosesan bahasa pada siswa, yang dimana siswa mampu mendengar tetapi tidak dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut, yang dijelaskan secara kontekstual. Nah, hal ini juga berkaitan dengan teori pemrosesan bahasa atau language processing, yang dimana melibatkan memori kerja atau working memory dan perhatian attention dalam memahami input berbahasa. Yang ketiga ada interferensi berbahasa pertama pada bahasa kedua, yang dimana struktur bahasa ibu memengaruhi pada bahasa kedua yang siswa bilingual. Hal ini juga sesuai dengan teori transfer bahasa, yang dimana yang menjelaskan adanya transfer positif kepada transfer negatif. Lalu yang ketiga ada kecemasan berbahasa pada siswa. Nah, siswa takut berbicara di kelas, terutama dalam pembawaan bahasa asing atau bahasa yang tidak digunakan pada sehari-harinya. Berdasarkan teori kecemasan berbahasa oleh Hawkins dan Koppe pada tahun 1986, beliau mengemukakan bahwasanya kecemasan dapat menghambat proses berbahasa atau menurunkan performa linguistik pada siswa tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada dampak dan solusi problematika kasus psikolinguistik di sekolah. Yang pertama ada dampak menurunnya kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini tuh mengapa seperti ini? Karena adanya siswa itu tidak percaya diri. Lalu yang kedua ada kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, itu poin 2 itu bersangkutan juga dengan poin kedua di slide pertama, yaitu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh guru tapi tidak memahami secara kontekstual. Lalu yang ketiga ada rendahnya kepercayaan diri dan partisipasi di kelas. Nah, rendahnya kepercayaan diri itu munculnya dari menurunnya kemampuan komunikasi siswa. Jadi tidak akan percaya diri siswa tersebut apabila tidak dibiasakan berkomunikasi. Lalu yang ketiga, prestasi akademik yang tidak optimal. Mengapa saya menyatakan seperti ini? Karena apabila menurunnya kemampuan komunikasi, kesulitan memahami materi pelajaran, dan rendahnya kepercayaan diri dan partisipasi di kelas, maka akan berdampak juga kepada prestasi akademik yang tidak optimal, karena siswa itu tidak akan berkembang. Gitu. Lalu di sini saya mempunyai juga solusinya. Yang pertama, guru perlu memahami tahap perkembangan bahasa siswa. Nah, menurut Piaget dan Noam Chomsky menyatakan bahwasanya menegaskan bahwa kemampuan berbahasa berkembang bertahap sesuai dengan usia dan kemampuan kognitif pada siswanya masing-masing. Lalu yang kedua, menggunakan metode pembelajaran komunikatif dan kontekstual. Nah, guru juga, kita sebagai pengajar tidak hanya menggunakan materi ceramah saja kepada siswanya, tetapi kita juga harus menggunakan metode yang lainnya. Contohnya yang pertama ada metode komunikatif. Contohnya seperti anak-anak ditugaskan untuk presentasi, yang dimana untuk melatih kepercayaan diri untuk berkomunikasi, menekankan untuk memahami materinya. Nah, dan untuk yang selanjutnya ada memberikan stimulus bahasa yang kaya dan bermakna. Nah, guru juga berperan sebagai perkembangan berbahasa siswa itu sendiri, yang dimana guru juga harus memberi stimulus bahwasanya contohnya berbahasa itu sangatlah menyenangkan, tidak mengenalkan bahasa itu memusingkan gitu. Lalu yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang aman secara psikologis agar siswa tidak takut berbicara. Nah, kita juga sebagai calon pengajar harus bisa mengontrol kelas itu aman apabila ada seseorang yang akan mengungkapkan. Nah, dari situlah munculnya kepercayaan diri siswa. Lalu mengacu pada hasil penelitian ilmiah psikologi dalam merancang pembelajaran bahasa,
Yang dimana hal itu pendekatan ini sesuai dengan prinsip education atau based teaching yang menekankan bahwa strategi pembelajaran harus didasarkan pada temuan empiris psikolinguistik, bukan sekadar pengajaran biasa saja. Seperti itu. Mungkin dampaknya ada beberapa dan saya juga mempunyai solusinya. Seperti itu. Di sini juga saya mempunyai analisis kritis mengapa dan bagaimana problematika terjadi. Nah, karena ketidaksesuaian antara tahap perkembangan kognitif siswa dengan strategi pembelajaran bahasa di sekolahnya. Mengapa begitu? Karena banyak guru masih menekankan aspek hasil output bahasa, bukan proses mental siswa dalam memahami dan memproduksi bahasa. Padahal berdasarkan temuan penelitian psikologi, bahasa dipelajari melalui proses bertahap yang melibatkan memori, persepsi dan interaksi sosial. Nah, di situ guru itu tidak kepada siswa itu tidak menekankan outputnya saja, tetapi inputnya juga harus ditemani gitu, harus dirangkul pada saat berproses. Tidak hanya hasilnya saja yang guru tunggu-tunggu, tapi prosesnya juga guru harus menemani gitu, harus merangkul pada siswanya. Ya, untuk analisa cukup sekian. Lalu yang selanjutnya ada video contoh di mana ada video contoh problematika di kelas gitu. Nah, di sini saya mempunyai contoh video yang di mana video itu untuk solusi daripada problem yang saya kemukakan. Di sini tuh videonya berbasis bahasa Inggris, namun nanti saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesianya. Welcome to YesKid Educational Channel. Classroom conversation, teacher and students. Good morning, everyone. Good morning, teacher. How are you today? We are fine, thank you. I am happy to hear that. It's so great to see you again. Who can tell me what day is it today? Today is Saturday. Very good. What date is it? It's March 26th. Nah, itulah contoh yang dimana untuk solusi yang ada untuk solusi problematika yang saya sebutkan. Dimana seseorang guru itu dengan murid harus berkomunikasinya dengan baik, tidak guru aja yang berbicara dan juga tidak murid saja yang berbicara seperti itu. Video tersebut menampilkan interaksi guru dan siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung, khususnya ketika guru memberikan instruksi dan siswa merespon secara lisan dalam perspektif psikolinguistik. Jadi apabila guru menginstruksikan, siswa juga harus bisa menangkapnya dengan cepat. Situasi ini menunjukkan proses pemrosesan bahasa, yaitu bagaimana siswa menerima input bahasa, mengolahnya melalui memori dan perhatian, lalu menghasilkan respon. Nah, perbedaan kecepatan dan ketetapan respon siswa mencerminkan tahap perkembangan bahasa yang beragam serta keterbatasan memori kerja. Selain itu, interaksi ini sesuai dengan teori interaksionisme Vygotsky yang menekankan bahwa kemampuan berbahasa berkembang melalui komunikasi dan interaksi sosial di lingkungan belajar. Jadi seorang itu tidak berdilatih saja, tapi juga harus secara langsung agar berkembangnya kemampuan berkomunikasi siswa tersebut. Mungkin untuk selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa problematika psikolinguistik ini yang ada di sekolah berkaitan erat dengan proses mental dalam berbahasa. Jika ditangani dengan tepat, masalah ini berdampak pada kemampuan komunikasi dan prestasi belajar. Oleh karena itu, pemahaman teori psikolinguistik sangatlah penting bagi pendidik agar mampu merancang pembelajaran
bahasa yang tertib, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan kondisi siswa. Jadi guru juga sangat berperan pada proses bertahapnya pembelajaran berbahasa untuk siswa itu sendiri. Mungkin untuk materi problematika cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu problematika psikolinguistik yang mempengaruhi pengajaran berbahasa. Yang pertama yaitu pengaruh bahasa ibu atau bahasa daerah. Nah, seringkali kan di Indonesia ini kita tuh memiliki latar belakang yang berbeda gitu ya terhadap budaya dan juga bahasa ibu atau bahasa pertama yang kita peroleh. Nah, ini juga akan mengakibatkan campur kode atau interferensi linguistik. Kita ketahui campur kode itu adalah pemasukan bahasa daerah dengan pencampuran bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Gitu. Yang selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa yang terbatas. Siswa sering menghadapi kesulitan dalam 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu dalam berbicara. Keterbatasan kosakata atau kesulitan dalam pemilihan kata akan membuat siswa itu merasa kurang percaya diri gitu ya, dan cemas akan hal yang dibicarakannya. Yang kedua yaitu menulis. Kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu menyimak dan berbicara. Beberapa siswa kurang antusias membaca karena jumlah teks yang banyak dan sulit dipahami yang berdampak pada kemampuan menyimak dan memahami makna. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tata bahasa. Problematika ini juga muncul dari kurangnya pemahaman terhadap aturan baku bahasa Indonesia gitu ya, yang sudah ditetapkan sekarang dalam buku EYD gitu. Terus ada juga kamus besar bahasa Indonesia gitu. Yang selanjutnya ada faktor guru dan kualitas pengajaran. Nah, ini juga problematika psikolinguistik juga tidak hanya terdapat pada siswanya gitu, tetapi juga pada kemampuan gurunya, faktor guru dan kualitas pengajarannya, di mana seringkali gitu ya ada beberapa guru yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu terlihat mudah, tetapi bahasa Indonesia itu merupakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada kurikulum, tapi juga pada pembiasaan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Keterbatasan media, nah metode pembelajaran yang konvensional gitu ya, sesuai kesepakatan dan kurangnya pemanfaatan teknologi atau media digital sekarang banyak sekali ini mengurangi minat dari siswa untuk belajar berbahasa begitu. Yang kelima yaitu minat dan motivasi siswa. Nah, kurangnya minat dan motivasi siswa juga menjadi problematika yang signifikan karena siswa mungkin merasa bahasa Indonesia itu sulit dipahami atau membosankan yang menyebabkan mereka kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan kajian psikolinguistik dengan fenomena di sekolah. Jadi kajian psikolinguistik membantu memahami proses pemulihan, pengolahan, dan produksi bahasa siswa di sekolah. Belajar bahasa tidak hanya fokus pada kaidah bahasa, tapi juga melibatkan proses mental, sosial, dan biologi siswa. Jadi pendekatan ini menekankan tiga ranah psikologi siswa, yaitu ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi dalam ranah kognitif, siswa memahami kaidah bahasa. Melalui ranah psikomotorik, siswa melatih ketetapan dan kefasihan bahasa. Sedangkan melalui ranah afektif, siswa mampu tenang, percaya diri, dan mengatasi kecemasan menurut Isnawati pada tahun 2008. Jadi di sini penerapan psikolinguistik terlihat dalam beberapa kasus nyata di sekolah berdasarkan temuan jurnal yang telah dilakukan. Fenomena yang pertama yaitu siswa sering salah menulis
kata karena pengaruh bahasa daerah. Itu terdiri akibat interferensi fonologis bahasa pertama atau L1 ke bahasa kedua, yaitu atau L2. Sosial bisa digunakan guru yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu membandingkan penulisan yang salah atau yang dipengaruhi dialek dengan bentuk waktu sambil memperkuat memori fonologi melalui pengulangan dan pelatihan mendengar menulis. Yang fenomena kedua yaitu siswa paham materi tapi sulit menyusun kalimat atau menyusun kalimat saat menulis atau berbicara. Jadi masalahnya itu terletak pada retrieval memori linguistik atau lexicon, bukan pada pemahaman konsep. Ini solusi yang bisa digunakan guru yaitu melalui strategi scaffolding kalimat, yaitu latihan menyusun kata menjadi kalimat, latihan lisan sebelum tugas tertulis. Yang ketiga fenomena yang ketiga yaitu siswa kesulitan membaca atau mengurai kata imbuhan. Pengolahan morfologi diakibatkan oleh pengolahan morfologi yang belum otomatis dan membutuhkan latihan distribusi struktur kata. Solusi yang bisa diterapkan guru yaitu melalui metode fonis morfologis, misalnya bermain kata imbuhan seperti beradik dan mencocokkannya dengan kata dasar. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Setelah belajar kita memaparkan materi, kita dapatkan kesimpulan dari pemaparan materi tadi, yaitu psikolinguistik membantu memahami cara siswa memperoleh dan memproses bahasa dalam pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan metode yang sesuai kebutuhan siswa, seperti metode alami atau tadi PPR dan Supiscopedia. Nah, masalah seperti gangguan bahasa, interferensi bahasa daerah, dan rendahnya motivasi siswa dapat diatasi dengan strategi pembelajaran yang tepat dan inklusif. Linguistik mendukung pembelajaran bahasa yang lebih efektif sebagai perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Telah selesai pemaparan dari kelompok 9 tentang pengajaran berbahasa. Mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.